Menurut salah satu ulama, ayat ini menggambarkan bahwa pada zaman dahulu orang-orang dari negeri Sabah sering melakukan perjalanan ke wilayah Syam. Untuk mencapai Syam, hanya ada satu jalan utama yang menghubungkan kedua negeri itu, dan perjalanan tersebut bisa dilakukan dengan aman baik siang maupun malam. Di sepanjang jalan menuju Syam, di kanan dan kiri jalannya, berjajar kebun-kebun buah yang penuh dengan beragam buah-buahan segar. Setiap orang yang melakukan perjalanan, baik siang maupun malam, tidak perlu repot membawa bekal makanan ataupun minuman. Mereka bisa dengan bebas mengambil buah dari kebun-kebun tersebut, dan diperbolehkan minum dari aliran air yang mengalir di sekitar kebun-kebun itu. Lebih dari itu, keamanan di sepanjang jalur ini juga terjamin. Mereka yang safar tidak perlu khawatir akan serangan musuh, dan tidak perlu merasa cemas akan kelaparan atau kehausan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menggambarkan tanda kebesarannya bagi kaum Sabah. Keberkahan yang begitu melimpah ini mengingatkan kaum Sabah untuk selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ratu Balqis mengadopsi tauhid dan menyembah hanya kepada satu Tuhan, kaum Sabah sebelumnya menyembah matahari dan bintang. Namun setelah Ratu Balqis menerima risalah Nabi Sulaiman, seluruh rakyatnya pun mengikuti jejaknya. Dengan bersatu, mereka bertaubat dan berkomitmen untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, Allah melimpahkan rezeki yang melimpah kepada kaum Sabah, membuat mereka hidup dalam kemakmuran yang luar biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang mulai terlena dan melupakan bahwa semua kenikmatan dan keberkahan yang mereka nikmati adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan yang melimpah ini seharusnya menjadi pengingat bagi mereka untuk selalu bersyukur dan tidak melupakan Sang Pemberi rezeki. Perlahan-lahan, orang-orang dari kaum Sabah mulai kembali kepada agama nenek moyang mereka, kembali menyembah matahari dan bintang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segera menurunkan azab sebagai pelajaran bagi mereka. Di negeri itu, Allah telah mengutus sebanyak 13 nabi, tetapi semua nabi tersebut didustakan oleh kaum Sabah yang menolak untuk kembali kepada tauhid. Melihat penolakan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai murka dan memutuskan untuk menurunkan azab kepada kaum Sabah. Mereka berpaling dari petunjuknya, sehingga Allah mendatangkan kepada mereka banjir al-arim sebagai bentuk hukuman.